Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Usni ya, dalam pelajaran administrasi kepegawaian. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, gembira, sehingga kita bisa melalui proses belajar ini dengan baik. Baiklah, materi hari ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu tentang penghargaan ya, masih berbicara tentang mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, serta beberapa faktor yang mempengaruhi penghargaan. Hari ini kita masuk kepada bentuk-bentuk penghargaan. Menurut Sudarmanto di sini, sesuai dengan yang ada pada buku paket kalian ya. Di sini penghargaan itu terdiri dari finansial dan non finansial ya. Jadi ada juga yang melihat dari segi kacamata intrinsik dan ekstrinsik ya. Intrinsik dari diri si pegawai itu sendiri, di mana misalnya dia mendapatkan kepuasan karena hasil kerjanya yang baik gitu. Itu intrinsik dari dalam. Sedangkan ekstrinsik pada dasarnya memang adalah dari luar yang diberikan kepada pegawai itu sendiri sebagai bentuk apresiasi, yaitu penghargaan. Baik, dalam hal ini Bapak membahasnya berdasarkan pendapat Sudarmanto, di mana berbentuk finansial di sini disebutkan gaji, bonus, dan insentif. Ada juga sih yang tidak memasukkan gaji ya dalam bentuk penghargaan ini gitu, yaitu berarti dia hanya menyebutkan bonus dan insentif. Namun bagaimanapun gaji adalah tetap sebuah penghargaan atas kerja dari seorang pegawai ya. Oke, baik, di sini ya gaji, bonus, insentif. Adapun yang non finansial seperti promosi, pengakuan, dan pemberian tanggung jawab. Bonus dapat berupa ya, bonus beda ya dengan insentif, bisa berbeda ya. Kalau bonus itu biasanya itu berupa upah tambahan ya, diberi tambah mungkin dikarenakan adanya kelebihan keuntungan gitu, atau karena pekerjaannya yang baik ya. Para karyawan telah bekerja dengan baik sehingga memunculkan keuntungan bagi perusahaan, nah, sehingga dia mendapatkan bonus. Biasanya bonus itu digabungkan barengan dengan upah ya, itu tambahan upah. Kemudian insentif. Jadi kalau bonus belum tentu selalu dapat gitu ya, dalam arti tidak terprediksi ya dari awal. Tapi kalau insentif sudah terprediksi ya. Kalau insentif itu biasanya sudah di skenario gitu ya. Misalnya perusahaan memberikan insentif setelah sebelumnya mengharapkan bagaimana para karyawan bisa mencapai target dalam pekerjaannya. Jadi oke, kita untuk kali ini harus menyelesaikan ini, dan perusahaan telah mempersiapkan insentif untuk kerja demikian. Jadi insentif itu bisa jadi karena adanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih ya, mungkin ada kalanya seorang pejabat juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang cukup banyak bisa mendapatkan beberapa insentif. Itu insentif ya. Kemudian yang non finansial, ini promosi, pengakuan, dan pemberian tanggung jawab, ini senada sebenarnya ya, yaitu dengan adanya pengakuan. Misalnya
seseorang diajak untuk apa ya mengambil sebuah pendapat, misalnya ya, diajak untuk berpikir bersama, itu sebuah pengakuan. Artinya orang tersebut sudah masuk dalam ranah diakui pola berpikirnya atau mungkin kepintarannya atau skillnya. Itu berarti sudah masuk dalam level lingkungan yang lebih tinggi lagi ya, dalam hal secara lingkungan. Nah, artinya dia diakui dan bisa ada kalanya dengan pengakuan tersebut dia diberi tanggung jawab lebih. Itu ya otomatis ya, kalau sudah diberi tanggung jawab lebih dan pengakuan, ada lebihnya juga dari pendapatan gitu. Bahkan bisa jadi pada akhirnya dia akan mendapatkan promosi. Jadi senada itu non finansial gitu ya. Itu ya bentuk-bentuk penghargaan yang sifatnya universal ya, itu di perusahaan atau di lembaga-lembaga pemerintah juga bisa gitu. Terus bagaimana dengan pemerintah ya, atau negara ya, dengan negara, di mana negara itu pada dasarnya mempunyai karyawan juga gitu. Di balik itu juga negara mempunyai warga gitu. Sebagai negara dia punya warga. Jadi negara dalam ini memberikan penghargaan baik kepada tenaga kerjanya, kasarnya begitu ya, seperti di sini ASN, aparatur sipil negara ya. Dan untuk tentunya ini aktif ya, yang aktif ya di sini mengeluarkan undang-undang ya, pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 74 tentang pokok kepegawaian ya, ASN yang aktif tentunya ya. Di sini salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap keinginan, harapan dan keinginan ASN, aparatur sipil negara atau PNS, yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa dapat memberikan penghargaan yang dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lain seperti surat penghargaan, bisa berupa material dan yang lain-lain. Itu kepada karyawan dari negara. Penghargaan ya, apa tuh, tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau bentuk penghargaan lain. Bahkan kepada warga di sini penghargaan negara secara keseluruhan, artinya tidak membatasi hanya PNS atau tenaga kerja dari negara saja gitu. Dalam hal ini pemerintah atau negara juga memberikan penghargaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 2010. Itu berbicara tiga penghargaan ya, 3 jenis, yaitu gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ini gelar itu untuk orang yang sudah meninggal ya. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan presiden. Sama semua ini penghargaan negara yang diberikan presiden ya. Penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian dan berbakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Contohnya di sini pahlawan nasional. Ya, bisa ada juga contoh, misalnya Bapak Ekonomi Indonesia sudah meninggal kan, Bapak Pembangunan, gelar ya kepada yang sudah meninggal. Orang yang mendapatkan almarhum atau almarhumah barangkali sini karena sudah meninggal, yang mendapatkan gelar ini biasanya juga bisa mendapatkan atau diturut sertakan kepadanya tanda jasa dan tanda kehormatan gitu ya.
pada yang bersangkutan bisa diturut sertakan atau berikan tanda jasa dan tanda kehormatan. Kemudian di sini tanda jasa gitu ya. Tanda jasa sama, yaitu penghargaan negara yang diberikan oleh presiden yang mewakili negara kepada seseorang juga. Nah, tentunya di sini belum meninggal ya. Yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Secara umum, tanda jasa ini merupakan penghargaan atas prestasi dalam bidang-bidang non-militer seperti pendidikan, ekonomi, olahraga, dan budaya. Olahraga ya. Nah, dalam hal ini ya berupa medali ya. Tanda jasanya berupa medali ya, medali segi 5 persegi 5 ya, memiliki derajat yang sama. Itu ada 3 jenis medali ya, yaitu medali dari tanda jasa, penghormatan tanda jasa, kepeloporan, medali kepeloporan, pelopor bidang apa misalnya, apa arti pelopor? Ya, yang pertama yang mempelopori ya, mungkin bidang pendidikan, bisa bidang energi, bidang apa saja yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara gitu. Kemudian kejayaan, di sini olahraga kan berjaya dia tingkat dunia, dan perdamaian, misalnya ada dua buah negara yang bertikai, ada orang misalnya perwakilan dari Indonesia, misalnya siapa, Bapak Yusuf Kala, mendamaikan dua kelompok yang mengadakan konfrontasi, sehingga konfrontasi bertahun-tahun, sehingga dua pihak bisa didamaikan. Itulah tanda jasa, yaitu kepeloporan, kejayaan, dan perdamaian. Yang ketiga, tanda kehormatan. Nah, tanda kehormatan ini bisa untuk kategori sipil ya, sipil termasuk polisi. Kalau sipil bisa juga militer gitu ya, bisa sipil bisa militer. Jadi bintang, ada tanda kehormatan bintang, bisa bintang untuk sipil dan militer. Satya Lencana juga bisa sipil dan militer. Samkarya Nugraha, jadi ada 3 nih, Samkarya Nugraha. Cuman kalau Samkarya Nugraha ini untuk institusi ya, bisa pemerintah atau non pemerintah ya, untuk institusi atau untuk lembaga, atas nama lembaga, bukan atas nama perorangan. Kalau yang lainnya kepada orang ya, bintang kepada orang ya. Nah, cuman ada bintang untuk militer dan sipil. Satya Lencana juga demikian. Oke, sekarang kita lihat ya tanda kehormatan. Nah, dari yang paling tinggi ya, yaitu bintang. Yang paling tinggi, yang pertama paling tinggi yaitu bintang. Untuk sipil ya, ada namanya bintang Republika Indonesia, bintang Mahaputra, bintang jasa, bintang kemanusiaan, bintang penegak demokrasi gitu. Ini nama-namanya bisa dipahami ya. Mahaputra, ini Mahaputra agak ini ya, Mahaputra. Bintang penegak demokrasi, kemudian bintang budaya Paramadharma. Ini tidak ada level, yang lainnya berlevel-level gitu ya. Oke, bintang Bayangkara. Bayangkara biasanya nih banyak didominasi oleh para polisi ya, namanya juga Bayangkara polisi. Nah, bintang Republika ini di situ ada 5 level, mulai yang tertinggi Adipurna ya, ingat Purna paling tinggi, Purna ya. Kemudian Adi Pradana. Jadi bintang Republika Adi Pradana. 3-nya yaitu bintang Republika Utama, Pratama, Naraya. Utama, Pratama, Naraya. Bintang Mahaputra juga 5 ya. Jadi bintang Mahaputra Adipurna, bintang Mahaputra Adi Pradana, Purna Pradana. Ingetin ya, Purna Pradana. Kemudian level di bawahnya yaitu bintang Mahaputra Utama, Pratama, dan Naraya. Sedangkan bintang jasa itu
Hanya 3 level ya, utama, pratama, naraya. Juga bintang kemanusiaan. Bintang kemanusiaan di sini ada utama, pratama, naraya, dan bintang penegak demokrasi utama, pratama, dan naraya. Bintang budaya pertama cuma 1 level, sedangkan bintang bayangkara ada 3 level juga, yaitu utama, pratama, dan naraya. Nah, tolong diingat ya. Apa itu? Republika, bintang Republik Indonesia, bintang Mahaputra, jasa, kemanusiaan, bintang penegak demokrasi, budaya, bintang bayangkara. Itu untuk sipil ya. Ini untuk militer. Di sini ada gerilya militer ya, sakti militer, dharma militer, bintang yuda dharma. Ya, ini yuda dharma ada 3 level sama ke bawahnya ya. Yuda dharma ada yuda dharma utama, pratama, naraya. Ingat yang tadi ya, utama, pratama, naraya. Nah, gitu. Kalau yang pertama tadi apa? Adipurna dan pradana ya, adipurna dan pradana. Nah, 3-nya yaitu utama, pratama, dan naraya. Bintang yang kelima bintang Kartika Eka Paksi. Nah, yaitu bintang Kartika Eka Paksi utama, Eka Paksi pratama, dan naraya. Bintang Jalasena ada 3, Jalasena utama, Jalasena pratama, dan naraya. Bintang Swabuana Paksa gitu ada 3 juga, utama, pratama, dan naraya. Sedangkan bintang gerilya dan bintang sakti setelah bintang dharma hanya 1 level saja. Ingat ya, kalau militer di sini nama-namanya kelihatan ya, gerilya, sakti, dharma, yuda dharma, kemudian Eka Paksa, Kartika Eka Paksa, Jalasena, dan Swabuana Paksa. Itulah untuk yaitu bintang untuk militer ya, tanda kehormatan bintang untuk militer. Baik, sekarang kita untuk tanda jasa. Tanda jasa tadi udah disebutkan, yaitu kepeloporan sekarang tanda kehormatan Satya Lencana ya. Satya Lencana itu sama, ada militer dan ada sipil. Nah, kita yang sesuai dengan undang-undang ini, undang-undang nomor 4 ya tahun 59 ya, ada di buku nomor, yaitu ada pembangunan kebudayaan, wirakarya, pendidikan, dan karya satya ya, karya satya. Yang terakhir yaitu untuk kelompok ya, yaitu untuk institusi, yaitu Samkarya Nugraha. Pembangunan sesuai dengan namanya, untuk bidang pembangunan ya, ini umumnya yang di sini untuk sipil nih, ini sipil ya. Untuk militer ada lagi ya, nggak dibahas di sini ya. Ini sipil. Militer ada banyak, nanti tolong dilihat di filmnya ya, di filmnya. Bapak kasih nanti URL-nya. Kemudian kebudayaan, ya, Satya Kebudayaan, wirakarya, ya dalam upaya ya, apa kegiatan-kegiatan, wira termasuk apa ekonomi dan sebagainya. Satya Lancana yaitu pendidikan, untuk guru berarti ya, untuk guru. Kenapa? Karena di luar daerah terpencil, bisa juga untuk orang asing, bisa pendidikan. Dan karya satya ya, Satya Lancana karya satya untuk PNS ya, ada PNS 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. 10 tahun itu turut-turut dia mengabdi, itu bisa dapat Satya Lancana warna apa ya, yang paling itu yang kedua perak, perunggu ya, perunggu, kemudian perak 20 tahun, dan yang kuning untuk 30 tahun turut-turut. Demikian mungkin ya, mengingat waktunya, mengingat waktu, Bapak tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti lanjutkan dengan tanya jawab.